Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasih, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berjumpa dalam saat teduh untuk saat ini. Dan kita akan mulai sebelum bersaat teduh dengan kita berdoa. Mari kita berdoa sejenak. Bapa yang baik, kami ucap syukur kami boleh Tuhan menjumpai Engkau dalam saat teduh pada saat ini. Meskipun lewat live streaming, kami percaya Engkau hadir, sebab Engkau adalah Allah yang maha hadir Tuhan. Kami mau mendengar sabda-Mu untuk boleh menjadi pegangan hidup kami, supaya kami tetap kuat di dalam Engkau dan kami terus setia dalam mengiring Engkau. Sepenuh hati kami buka bagi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasih? Saya berharap semuanya baik-baik saja. Nah, nats Alkitab yang saya ambil di dalam saat teduh saat ini ada di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-36 yang saya beri judul bahwa segala sesuatu dari Tuhan dan nantinya juga akan kembali kepada Tuhan. Firman-Nya berbunyi demikian dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang diungkapkan dalam ayat ini secara khusus tentang semua sesuatu itu datang dari Tuhan dan nantinya kembali kepada Tuhan. Yang pertama adalah dikatakan dalam ayat ini segala sesuatu adalah dari Dia. Artinya bahwa semua keberadaan mulai dari jagat raya sampai kepada segala makhluk yang hidup itu ada sumbernya. Bukan seperti orang tinggal bilang ujuk-ujuk ada, tidak. Bukan tiba-tiba ada memang sudah dari sononya, tidak. Tetapi ada sumbernya, ada yang memulai. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 1 ayat 1 akan lebih jelas di situ. Firman Tuhan katakan pada mulanya Allah. Artinya sebelum ada apa-apa, sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada sesuatu yang diciptakan termasuk saudara dan saya, yang pertama kali ada itu Tuhan. Yang pertama kali ada itu Allah. Lalu Kejadian 1:1 selanjutnya kalau saudara baca mengatakan maka Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga langit dan bumi sampai sekarang beserta dengan isinya, dengan segala isinya termasuk kita itu dari segala sesuatu dari Tuhan. Dialah pencipta segala sesuatunya. Hal yang kedua dikatakan setelah sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Yang kedua dikatakan dan oleh Dia. Semua segala sesuatunya itu diciptakan Tuhan. Lalu dan oleh Dia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah saudaraku yang Tuhan kasihi, semua yang terjadi pada ciptaannya ini tidak berjalan dengan sendirinya, otomatis berjalan. Misalnya kayak pagi berganti siang, kemudian malam, matahari tenggelam, lalu muncul lagi menjadi siang, gelap, malam lagi. Lalu planet-planet dia ditempatkan pada posisinya masing-masing. Bulan mengitari bumi, bumi dan planet lain mengitari matahari. Itu bukan kebetulan, tetapi oleh Dia. Maksudnya adalah semua yang terjadi ini tidak berjalan dengan sendirian, tetapi dalam kendali dan kontrol Tuhan. Allah yang mengambil keputusan setiap kejadian yang ada di dalam bumi ini. Nah, kalau sampai matahari, bulan, planet-planet, matahari itu diatur dan dikontrol Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita. Makhluk yang paling disayangi oleh Tuhan, yaitu manusia. Terlebih kita adalah orang-orang yang sudah ada di dalam Yesus Kristus.
Orang yang menerima kasih Tuhan, yang sudah dipulihkan dari terhilang kepada dosa, diselamatkan, dan sekarang kita menjadi milik Allah. Maka kehidupan kita pun, percayalah Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada yang terjadi kebetulan. Tapi semua ada di dalam sepengetahuan Tuhan, ada di dalam kontrolnya Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu sedang hadapi saat ini, percayalah, itu bukan kebetulan. Kadang memang kita bertanya-tanya, Tuhan, mengapa ini harus terjadi? Mengapa ini harus terjadi dalam hidup kami? Bukankah Engkau Maha Kuasa, Engkau luar biasa, Engkau sanggup mengadakan sesuatu yang ajaib dan bisa melalukan masalah ini. Kenapa ini harus terjadi? Percayalah Bapak Ibu, bahwa kalau semua itu terjadi di dalam kehidupan kita, bukan lepas dari kendali Tuhan. Semua yang terjadi, saudaraku yang Tuhan kasih, tidak akan mungkin di luar pengetahuan Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan, rambut di kepala kita yang gugur pun Tuhan bisa lihat. Apalagi kejadian-kejadian dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan yang dikasih Tuhan tentunya. Semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Nah, kita lihat Bapak Ibu, bahwa dan oleh Dia, apa yang terjadi dalam bumi ini, sekali lagi, pertama dalam kontrol Tuhan, kedua dalam kendali Tuhan, dan Tuhan yang mengambil keputusan. Sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini, termasuk dalam kehidupan manusia, selalu ada dalam sepengetahuan Tuhan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, dan kepada Dia. Yang pertama tadi, segala sesuatu adalah dari Dia. Yang kedua, dan oleh Dia. Semuanya Tuhan ciptakan dari Tuhan, dan oleh Tuhan, dari Tuhan juga. Itu dikendalikan oleh Tuhan dan masing-masing punya tujuannya. Kenapa Allah menciptakan matahari, bulan, tanaman-tanaman, binatang, termasuk kita? Tuhan punya tujuan dan semua ada dalam kendalinya Tuhan. Oleh Dia semuanya diketahui dan dikontrol Tuhan. Masuk yang ketiga, dan kepada Dia. Jadi segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kemudian kepada Dia. Apa ini artinya? Artinya adalah segala sesuatu nanti yang ada, yang Tuhan ciptakan, yang terjadi semuanya diciptakan Tuhan dalam kontrol dan wewenang Tuhan, semuanya pada akhirnya akan kembali kepada Tuhan. Semuanya akan kembali kepada Tuhan. Semua dari Tuhan dan milik Tuhan. Kita manusia cuma dipercaya jadi pengelola. Jadi Bapak Ibu harus menyadari, bukan cuma jagat raya ini dan ciptaan semuanya, termasuk kita manusia. Bahkan nyawa kita, itu bukan milik kita Bapak Ibu. Semuanya diciptakan ada tujuannya. Nanti akan saya bukakan tujuannya untuk apa. Dan yang semuanya ini nanti akan kembali juga kepada Tuhan. Termasuk kita. Kita akan kembali kepada Tuhan. Ya, usia kita hanya 70 sampai 80 tahun. Setelah itu kita akan kembali. Roh manusia dari Allah kembali kepada Allah. Sementara tubuh kita akan kembali kepada bumi. Menunggu sampai kepada kedatangan Yesus untuk dibangkitkan kembali. Dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Semuanya akan kembali kepada Tuhan. Yang harus kita ingat adalah saudara, banyak kali orang menjadi khawatir ya, akan segala hal yang dimiliki, nanti hilang, nanti dicuri, nanti dirampok. Saudaraku, orang kalau mikir seperti itu akan jadi stres. Tapi kalau kita berpikir bahwa segala sesuatu itu miliknya Tuhan. Ya, Ayub berkata, aku datang telanjang, pulang juga tidak membawa apa-apa. Karena semua akan kembali kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang Kristen atau orang percaya yang tidak mudah stres. Tapi orang yang selalu mengucap syukur. Karena apa? Sekali lagi, sebetulnya apa yang ada pada kita itu milik Tuhan yang cuma dipercayakan kepada kita. Termasuk hidup kita ini. Itu milik Tuhan. Tuhan punya wewenang. Suatu waktu Tuhan bilang, pulang kamu. Pulang kita saudara. Meskipun duit saudara mungkin miliaran atau mungkin triliunan. Tidak bisa kita berkata, Tuhan beri saya waktu, jangankan sehari, sejam saja. Untuk saya bisa hidup. Tidak laku saudara. Untuk itu kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini, langit bumi termasuk yang kita miliki, bahkan hidup kita, semuanya akan kembali kepada
Tuhan. Karena semua itu adalah milik Tuhan. Dan ingat, kita bukan pemilik, saudara. Tetapi kita cuma dipercaya untuk mengelola. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah saudara mengelola milik Tuhan yang dipercayakan kepada saudara? Yang pertama-tama adalah hidup ini. Sehingga ada nyanyian, hidup ini adalah kesempatan. Itu punya Tuhan, saudara. Kalau saudara sudah tidak dipercaya Tuhan, maaf. Mungkin saudara akan dipanggil Tuhan hari ini juga. Ya, sebab keputusan Tuhan untuk memanggil seseorang lewat kematian bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dan lewat banyak berbagai hal. Sebab kematian tidak mesti harus menunggu tua. Kematian tidak harus menjadi sakit-sakitan dulu. Tapi maut kapan saja bisa menjemput manusia. Dan itu sekali lagi, bukan karena memang sudah nasibnya. Tidak, saudara. Tetapi semua di balik itu ada dalam kendali Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan seseorang itu belum pulang ke hadiratnya, dia apa-apain pun orang ini akan tetap hidup. Contoh dalam Alkitab, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Memang Tuhan belum mengizinkan dia balik lagi sebagai milik Tuhan ke surga. Masih mau dipakai Tuhan, dibakar kayak apapun, tidak mempan, saudara. Tapi saudara jangan pernah main-main, ya. Jangan kemudian saya juga punya iman, Pak. Saya akan coba siram bensin lalu dibakar, saudara akan jadi manusia panggang. Dan itu tidak pernah ada di Alkitab dan saya nggak pernah nyuruh seperti itu. Tapi kalau memang sudah saatnya Tuhan tentukan orang ini kembali, baik Sadrak, Mesak, Abednego maupun Daniel, nggak perlu dicemplungin ke lubang singa, nggak perlu dimasukin ke dapur api. Dia juga akan kembali dengan sendirinya, meninggal dengan sendirinya. Karena apa? Tuhan yang punya rencana. Bagaimana dengan hidup yang Tuhan percayakan hari ini? Sudahkah saudara miliki itu dan kemudian saudara kerjakan buat Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan? Lalu kemudian bagaimana dengan segala kepemilikan yang saudara miliki yang dipercayakan Tuhan? Apakah harta, kekayaan, mobil, rumah, dan segala hal-hal materi? Apakah hanya untuk dinikmati oleh saudara sendiri? Ya puji Tuhan. Tetapi ada tanggung jawab. Semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Apakah hal-hal ini yang dipercayakan kepada Tuhan, saudara mampu mengelolanya? Bukan cuma untuk dinikmati sendiri, tetapi juga untuk kemuliaan Tuhan. Karena dipercaya sama Tuhan, maka dikelola juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sangat penting untuk kita pikirkan. Hari-hari, jam-jam dalam kita hidup ini, itu pun merupakan kepercayaan Tuhan. Tuhan percayakan itu kepada kita. Apakah itu sudah digunakan seluruhnya? Apakah hanya cuman untuk kepentingan diri sendiri? Atau kita juga lakukan buat Tuhan yang sudah mempercayakan kita. Kita bukan cuma menjaganya saja, saudara, tetapi mengelolanya dengan baik. Baik hidup ini, seluruh harta kekayaan yang kita miliki, kita kelola. Karena itu sebuah kepercayaan yang nanti akan diambil lagi kepada Tuhan. Dan perlu dipertanggungjawabkan. Untuk ini penting buat kita, saudara. Ya, segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia, kepada Dia, kita akan bertanggung jawab. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu kepada Tuhan. Nah, ini pertanyaannya kenapa harus dipertanggungjawabkan? Karenanya ini yang keempat, saudaraku. Ya, yang pertama segala sesuatu adalah dari Dia, dua oleh Dia, tiga kepada Dia. Ya, dan yang keempat, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, inilah yang menjadi inti dari tujuan Tuhan menciptakan segala sesuatu. Yang tadi saya katakan. Termasuk hidup kita. Tujuannya yaitu muaranya kepada untuk memuliakan Tuhan. Allah menciptakan jagat raya ini dengan segala isinya. Lalu oleh Dia Ia mengatur segala sesuatunya. Dipercayakan kepada kita, manusia. Dan dipertanggungjawabkan kemudian kepada Dia nanti. Dengan tujuan adalah semuanya untuk kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang Tuhan kasihi, inilah tujuan
kenapa Allah menciptakan, kenapa Allah kemudian mengendalikan, dan Tuhan mempercayakan segala sesuatunya yang Ia ciptakan kepada kita. Sekali lagi adalah semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kembali kepada pertanyaan, benarkah hidup kita yang sudah dipercayakan Tuhan itu sudah dipakai untuk memuliakan Tuhan? Apakah kita selama ini terus setia untuk mencari hadirat-Nya, beribadah kepadanya, memuji dan menyembah Tuhan? Bagaimana dengan ibadah saudara? Yang kedua, segala kepemilikan kita, sudahkah juga itu sudah dipakai buat kemuliaan Tuhan? Atau justru untuk kesenangan pribadi kita sendiri? Untuk keegoisan kita sendiri? Untuk dipakai semauannya sendiri? Atau sudah diberikan juga untuk kemuliaan Tuhan? Bapak Ibu saudaraku yang Tuhan kasihi, kita harus sadar ketika seseorang dipercaya Tuhan berkat-berkat yang melimpah, itu artinya saudara juga dipercaya untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Saudara dipercaya untuk memberkati hal-hal yang menjadi rancangan Allah di bumi ini. Baik itu mungkin pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan, dan pelayanan termasuk di dalamnya. Percayalah saudara, semakin saudara menggunakan itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi digunakan juga untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya, saudara akan semakin dipercayakan. Sehingga tidak mustahil ada istilah, orang ini menjadi kaya, semakin kaya, dan teramat kaya. Kenapa? Karena orang ini bisa dipercaya Tuhan untuk mengelola hartanya Tuhan. Nah, bagi kita yang mungkin belum dipercaya, jangan iri. Tapi bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau percayakan kepadaku? Mungkin bukan harta, tapi mungkin kepandaian. Saudara punya kemampuan. Orang boleh banyak duit, saudaraku, boleh banyak harta, tapi belum tentu memiliki kemampuan seperti saudara. Itu juga sebuah kepercayaan. Yang lain adalah bakat dan talenta saudara. Itu juga sebuah kepercayaan. Nah, semakin kepercayaan itu saudara kelola, saudara kerjakan buat kemuliaan Tuhan, saya percaya saudara akan semakin ditambahkan, semakin ditambahkan. Mungkin ada orang yang saudara kenal, dulu begitu luar biasa melimpah dengan segala berkat, tapi sekarang dia jatuh miskin. Maaf, saya boleh berkata mungkin Tuhan percayakan itu kepada dia, tetapi dia tidak mengelola dengan baik. Dia pikir semua itu adalah miliknya, bukan milik Tuhan. Dia pikir mungkin itu Tuhan tidak akan menuntut tanggung jawab. Wong semua miliknya mau dihabisin pun tidak apa-apa. Maka orang itu pun kepercayaan diambil oleh Tuhan. Dan berkat yang dipercayakan itu diberikan kepada orang lain yang bisa mengelola berkat Tuhan dengan baik. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasih, Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk mempercayakan sekaligus, Saudaraku yang Tuhan kasih, masuk kepada tujuannya yang kita tadi bahas, yaitu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Maka dari hal inilah juga yang menjadi dasar untuk Tuhan mengambil keputusan untuk apa yang Tuhan tentukan selanjutnya dalam kehidupan ini. Apakah orang ini, kita dapat dipercaya oleh Tuhan dalam bidang ini, dan ini? Jika tidak, saudara, maka akan diambil dan diberikan kepercayaan kepada orang lain. Seperti hamba, ada perumpamaan seorang hamba yang diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Yang diberi 5 talenta itu mengerjakan dengan baik. Ya, 5 talenta mungkin bisa jadi di sini adalah kemampuan, kepandaian, kekayaan, dan yang banyak-banyak lah yang lain, yang 5. Tapi dia mengerjakan dengan baik. Yang 2 pun begitu. Walaupun 2 dia kerjakan dengan baik, tapi yang 1 dia tidak mengerjakan, tapi malah dipendam. Saudaraku tahu dalam firman Tuhan, orang ini bukan saja dicerca oleh Tuhan, tetapi yang dipercaya talenta itu 1 talenta diambil dan dipercayakan kepada orang yang mengerjakan 5 talenta. Bagaimana dengan orang ini? Sudah gak dipercayakan lagi, walaupun cuma 1 talenta sudah gak dipercaya lagi, Tuhan lempar kepada penghukuman. Untuk itu saudaraku yang Tuhan kasih, sekecil apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, tolong jangan lupa Tuhan. Kerjakan itu dengan baik, dengan setia, dan bertanggung jawab yang tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara akan terus dipercayakan
sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita akan berjumpa dengan Dia dan Tuhan berkata apa? Sabatlah hambaku yang baik dan setia. Engkau boleh masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Untuk itu, segala sesuatu dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Ingat itu baik-baik. Tuhan memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami boleh diingatkan kembali bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kami ini sebetulnya bukan milik kami Tuhan. Bahkan nyawa kami pun bukan milik kami, tapi punyamu. Yang kapan saja Engkau kendaki untuk tercabut, maka itu tercabut dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi bersyukur dengan saat teduh ini, kami mau mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan, baik hidup ini dan segala sesuatu yang Tuhan percayakan sebagai milik kami di bumi ini untuk dipercayakan, untuk dikelola. Kami mau mengerjakannya dengan baik Tuhan, bukan dengan ketabakan maupun keegoisan, tetapi justru untuk melakukannya bagi kemuliaan-Mu. Tuhan Roh Kudus, tolong kami untuk menuntun kami dan memampukan segala sesuatu untuk mengerjakannya. Berkati umat-Mu Tuhan yang sudah mengerjakan segala tanggung jawabnya, apa yang sudah diberikan dan kembalikan kepada Tuhan. Tuhan, tolong Kau terus percayakan jemaat-Mu yang sudah melakukan Tuhan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, dengan berkat-berkat yang lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan. Kami ucap syukur buat semua ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sampai jumpa di lain kesempatan dalam renungan yang lebih diberkati lagi. Haleluya.